Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan kelas 10 di semester genap, yakni teks biografi. Fokus materi kali ini adalah kebahasaan teks biografi. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silakan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk pada pembahasan kebahasaan teks biografi. Apa saja sih kebahasaan teks biografi? Ada yang tahu? Ya. Baik, kita masuk pada pembahasan kebahasaan teks biografi. Yang pertama yaitu kata kerja, yang kedua kata hubung, yang ketiga kata rujukan, yang keempat kata keterangan, dan yang terakhir yaitu pronomina atau kata ganti. Jadi kebahasaan teks biografi ada 5. Baik, yang pertama yaitu kata kerja. Apa itu kata kerja? Ya, kelas kata yang menyatakan tindakan. Ya, tentu tidak asing dengan kata kerja ya, sudah pasti dikenal. Atau istilah lainnya yaitu verba, kata kerja. Kata kerja dibedakan menjadi 2 jenis, aktif dan pasif. Baik, untuk contohnya yaitu membangkitkan, memberikan, dan menjatuhkan, dan kata kerja yang lainnya. Baik, untuk contoh kalimatnya, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial. Nah, ini termasuk contoh kata kerja pada kalimat aktif karena berimbuhan atau berawalan me. Ya, saya ulangi. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial. Ya, jadi di sini masuk pada kata kerja aktif. Nah, lalu untuk yang pasif, biasanya diawali dengan imbuhan di, dimungkinkan juga untuk ber. Ya, jadi nanti ketika kalian menganalisis kebahasaan teks biografi untuk yang kata kerja, silakan diperhatikan kata-kata yang berimbuhan atau berawalan me dan di, juga ber. Nah, itu dipastikan sebagai kata kerja. Baik ya, sampai sini sudah jelas ya, karena mudah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu kata hubung. Ya, tentu tidak asing dengan kata hubung ya, atau sudah pernah mengenal pada kebahasaan-kebahasaan sebelumnya. Kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, dan sebagainya. Dan sebagainya ini bisa antar paragraf. Ya, lalu untuk jenisnya ada 2 yaitu kata hubung antar kalimat. Misalnya ada meskipun, demikian, akan tetapi, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Kemudian kata hubung intra kalimat atau di dalam kalimat. Ya, kalau antar tadi di luar kalimat atau menghubungkan 2 kalimat. Kemudian untuk intra itu di dalam kalimat. Misalnya ada dan, tetapi, kemudian, lalu, dan lain-lain. Dan lain-lain ini maksudnya masih banyak lagi. Baik, untuk contohnya, ia berasal dari keluarga Surjaningrat atau Suryaningrat, sehingga pada waktu kecil lebih dikenal dengan nama Suwardi Suryaningrat. Ya, sehingga di sini sebagai kata hubung. Jadi nanti ketika kalian menganalisis kebahasaan, silakan diperhatikan kata-kata yang menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, dan sebagainya. Baik itu di dalam kalimat atau di luar kalimat. Ya, silakan diperhatikan, itu namanya kata hubung. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu kata rujukan. Kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Nah, langsung saja pada contohnya. Nah, Habibie kemudian pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan setelah ayahnya meninggal. Nah, ternyata yang terindikasi sebagai kata rujukan yaitu nya pada kata ayahnya.
Nah, katanya merujuk pada Habibie. Ya, jadi di sini yang dimaksud kata rujukan itu merujuk pada yang memberi informasi. Ya. Habibie kemudian pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan setelah ayahnya. Nah, ayahnya nya ini sebagai kata rujukan dan merujuk pada siapa? Kepada Habibie. Ya. Kemudian Susi Susanti memulai karir bulu tangkis di klub milik pamannya. Nah, ternyata yang terindikasi kata rujukan yaitu pada kata pamannya, lebih tepatnya pada kata nya, yang merujuk pada Susi Susanti. Ya, sampai sini jelas ya. Insya Allah mudah bisa dipahami. Kemudian kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Kata keterangan di sini ada 3 yang digunakan dalam kebahasaan teks biografi, yaitu kata keterangan aktivitas, waktu dan tempat dengan maksud atau dengan tujuan memperjelas maksud kalimat tersebut. Nah, biasanya ini sebagai pelengkap ya di dalam sebuah kalimat. Misalnya, untuk yang kata keterangan waktu, yang pertama yaitu beliau dilahirkan pada tahun 1987. Nah, yang terindikasi sebagai kata keterangan waktu tahun 1987. Nah, tahunnya ya. Kemudian setelah tamat sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan keperawatan. Nah, yang terindikasi sebagai kata keterangan waktu yaitu pada kata setelah. Ya, jadi nanti ketika kalian menganalisis kebahasaan teks biografi, mana yang termasuk kata keterangan waktu, silakan dicari tahunnya, kemudian prosesnya, setelah atau sebelum, ya, yang termasuk waktu saat itu atau pada suatu hari, nah itu waktu. Kemudian kata keterangan aktivitas. Nah, aktivitas berarti tentang tindakan atau kegiatan sehari-hari, ya, atau kegiatan yang pernah dilakukan. Yang pertama, tokoh sastrawan ini meninggal dunia pada tahun lalu. Ya, karena yang terindikasi di sini yaitu meninggal, nah, sebagai keterangan aktivitas. Baik, kemudian ia menikah dengan seorang dokter. Nah, ini termasuk aktivitas, yaitu kata menikah. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang terangkum dalam kebahasaan teks biografi. Juga nanti nyambung pada kata kerja, bisa seperti itu karena berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan atau tindakan. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kata keterangan tempat. Nah, tentu sudah paham ya, yang menandakan sebuah tempat. Yang pertama contohnya ada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, lahir di Yogyakarta atau Yogyakarta 2 Mei 1980. Mohon maaf, 2 Mei 1889. Ya, jadi di sini yang terindikasi sebagai keterangan tempat yaitu di Yogyakarta. Nama tempat ya. Kemudian ia berasal dari keluarga Paku Alam atau raja di Jawa. Ya, jadi Paku Alam itu sebutan raja di Jawa. Nah, yang terindikasi sebagai keterangan tempat yaitu di Jawa. Baik, jadi ketika keterangan ini, kata keterangan ini nanti ketika proses menganalisis kebahasaan, silakan betul-betul diperhatikan. Mana yang termasuk keterangan tempat, mana yang termasuk keterangan aktivitas, mana yang termasuk keterangan waktu. Ya, jadi nanti ketika ditulis analisisnya bisa dikutip sedikit dan dicantumkan mana yang termasuk keterangan waktu, mana yang termasuk keterangan aktivitas, dan mana yang termasuk keterangan tempat. Insya Allah mudah kok untuk diproses kebahasaannya. Baik, sampai sini sudah jelas ya. Baik, selanjutnya yaitu pronomina atau kata ganti. Ya, tentu sudah tidak asing dengan kata ganti ya. Apa itu kata ganti atau pronomina? Jenis kata yang menggantikan nomina atau frasonomina. Ya, jadi sebagai kata ganti. Nah, bisa juga termasuk dalam kata rujukan sebagai kata ganti. Kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Apa saja? Nah, kata ganti orang
Ada kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, daku, danku. Kemudian kata ganti orang kedua ada tunggal jamak, kedua tunggal, kamu, anda, kau, dikau. Kemudian kedua jamak, kalian, kamu, sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga ada ketiga tunggal, dia, beliau, ia, dan nya. Nah, yang termasuk kata rujukan tadi ya. Ketiga jamak, mereka, dan nya. Dan jenis yang lain yaitu kata ganti penunjuk. Penunjuk umum, ini, itu, penunjuk tempat, sana, sini, situ, di sana, di sini, dari sana, yakni, yaitu. Kemudian penunjuk ekwal, begini, begitu, penanya, ada penanya benda atau orang, apa, siapa, mana. Kemudian ada penanya waktu, kapan, bila mana, apa. Kemudian jenis yang lain, kata ganti penunjuk. Penunjuk tempat, di mana, kemana, dari mana. Penanya keadaan, mengapa, bagaimana, penanya jumlah, berapa. Dan jenis kata ganti tidak orang atau benda. Contohnya sesuatu, seseorang, barang siapa, apa-apa, masing-masing. Ya. Jadi nanti ketika menganalisis pronomina atau kata ganti, silakan dilihat ya sumbernya atau informasinya, pedomannya, rumusnya, mana yang termasuk kata ganti penunjuk, mana yang termasuk kata ganti tidak kata ganti orang, mana yang termasuk kata ganti benda, atau kata ganti tidak orang atau benda. Nah, nanti tinggal mengelompokkan saja. Gimana? Sudah paham ya? Mudah kok ya. Baik, itu tadi penyampaian penjelasan dari kebahasaan teks biografi. Ya, baik kita ulas sekilas. Yang pertama yaitu kata kerja yang berupa tindakan ya. Kemudian kata hubung yang menghubungkan antar kalimat atau paragraf, juga kata. Kemudian kata rujukan yang sebagai memberi informasi. Kemudian kata keterangan, ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan aktivitas. Kemudian pronomina atau kata ganti. Kata ganti orang, kata ganti benda, kata ganti penunjuk, kata ganti tidak orang atau benda. Baik, penjelasan tentang kebahasaan teks biografi sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.